Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang satu pertanyaan yaitu kenapa lama-kelamaan kita itu semakin gak cinta dengan pasangan kita ataupun semakin gak suka dengan pasangan kita. Pertama, kita harus mengetahui bahwa seluruh ciptaan apapun bentuknya itu pasti ada dan akan tiada. Jadi sebelum dia ada itu tiada, kemudian menjadi ada, dan setelahnya itu nanti dia itu tidak akan ada lagi. Artinya apa? Artinya itu punya proses. Dan yang namanya ciptaan itu ada proses turun menurun. Ada naik, ada turun. Ada waktunya dia mengembang, ada waktunya dia itu mengecil. Ada waktunya itu naik, ada waktunya turun. Itu akibat daripada ciptaan makhluk seperti itu memang. Jadi rasa itu juga adalah salah satu ciptaan yang mana ini bisa jadi turun dan naik. Itu harus kita ketahui dahulu. Karena yang namanya perasaan itu ada naik, ada turun. Rasa benci juga. Kadang-kadang kita itu benci sekali dengan seseorang. Kadang-kadang ya nggak terlalu benci. Tapi ada penyebab-penyebab kenapa kita itu benci, itu pasti ada. Sama seperti rasa cinta, rasa suka itu ada penyebabnya kenapa dia itu naik dan turun. Ya mungkin dikarenakan ada sesuatu hal pada dirinya itu yang tiba-tiba kita tahu, oh ternyata seperti ini. Itu menyebabkan mungkin rasa itu akan turun. Nah itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu pasti ada pada jiwa manusia. Itu tidak pernah tidak ada, wajib ada. Sebagai manusia itu pasti ada hal yang seperti ini. Itu yang nomor dua. Kemudian nomor tiga, kita itu harus tahu ilmu dalam apa namanya. Tadi saya membicarakan ini tentang keluarga, bukan berarti saya itu sudah berkeluarga, belum. Saat ini saya belum berkeluarga, dan bukan berarti saya itu tidak boleh ngomong tentang itu. Tapi hanya saja saya itu hanya berteori saja. Jadi silakan untuk diambil kalau memang sesuai, dan silakan untuk dibuang kalau memang tidak sesuai. Jadi kita harus tahu bahwa pasangan hidup kita, keluarga kita, ada waktunya itu ya bahagia, ada waktunya sedih. Di waktu-waktu bahagia mungkin ketika kita mendapatkan proyek, kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan upah yang luar biasa, kemudian kita mendapatkan hati begitu, rasanya itu lega. Itu menyebabkan mungkin rasa cinta itu naik. Tapi ada kalanya ketika mendapatkan situasi dan kondisi yang sangat terpuruk, nah itu semuanya akan menjadi kacau. Jadi kita itu harus tahu kondisi-kondisi seperti ini. Dan dalam kekeluargaan, dalam ahlun keluarga, itu ada waktunya seorang pasangan. Misalkan saya punya pasangan, ada waktunya pasangan saya itu nggak cinta sama saya. Ada waktunya dia itu nggak begitu suka dengan saya. Begitu juga dengan saya, ada waktunya kalau saya itu kadang cuek, nggak enak, nggak apa. Itu pasti ada. Jadi sebelum kita melaksanakan yang namanya sunnah itu, ini harus kita ketahui dulu. Nanti suatu saat akan ada seperti ini. Dan hal-hal yang seperti ini bukan berarti kita itu harus bercerai ataupun berpisah. Tidak, bukan seperti itu. Jadi kan ada namanya dalam Al-Quran itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Urutannya bukan seperti itu. Urutannya yang pertama itu mawaddah. Kalau dalam aplikasinya itu yang pertama kali adalah mawaddah. Kemudian setelah mawaddah baru rahmah, kemudian sakinah. Mawaddah itu rasa cinta ataupun rasa keterikatan dengan seseorang dan kita ingin memiliki dan akhirnya memiliki suami istri. Kemudian setelah itu baru rahmah. Rahmah itu adalah inilah yang menjadi penyebab seseorang itu langgeng dalam rumah tangganya. Yaitu apa? Rahmah itu adalah kasih sayang yang timbul akibat daripada peribadatan. Akibat daripada sering ke masjid, sering baca Quran, sering sama-sama. Itu namanya rahmah. Kemudian akan menimbulkan sakinah ataupun ketenangan. Jadi kalau mawaddah itu hilang, harus dimunculkan rahmah. Itu rasa kasih sayang ditimbulkan oleh rasa cinta kepada Rabb. Jadi kenapa banyak orang yang itu mudah bercerai? Kenapa? Karena mereka itu hari ini mereka itu kurang tahu bahwa dalam keluarga tersebut akan ada terjang, akan ada gelombang-gelombang besar yang akan menghampiri keluarga kita, yang menghampiri pasangan kita, yang menghampiri diri kita sendiri. Jadi kalau ini kita tidak tahu, kalau ini tidak
tahu terlebih dahulu teorinya, mungkin akan lebih berpotensi untuk menimbulkan ya perpisahan ataupun nanti percekcokan. Dan saya sampaikan bukan berarti saya itu sudah pas dalam hal ini, tidak. Tapi hanya saja saya berteori dan untuk menjawab satu pertanyaan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.